Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pengadaan. Kita akan membahas mengenai pengadaan langsung. Untuk pengadaan langsung untuk nilai sampai dengan 10 juta rupiah. Silahkan sampaikan. Baik, untuk pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan 10 juta rupiah, itu bukti perikatannya berbentuk apa? Ya, kalau kita lihat berdasar Kepres 16 tahun 2018, bentuk kontrak sampai dengan 10 juta adalah bukti pembelian, bukti pembayaran. Apakah kalau kita melakukan pengadaan sampai dengan 10 juta, tapi terus kemudian buktinya kwitansi, boleh nggak? Ya, boleh aja kwitansi. Walau sebenarnya dengan bukti pembelian sudah cukup. Kami mengundang konsultan nih untuk memberikan pendapat atau presentasi sekitar 2 jam senilai 3 juta rupiah. Apakah kwitansi atau SPK atau bukti pembayaran atau apa? Ya, konsultan tadi yang hadir dalam rapat kita kan sebagai narasumber atau presenter, ya maka cukup kwitansi. Ya, gitu. Kalau kami memerlukan konsultan untuk penyusunan SOP senilai 6 juta rupiah dengan 3 kali rapat dan waktu pengerjaan 3 hari, apakah kwitansi atau SPK? Ya, ini pekerjaannya kan tidak sekali selesai, ya, bukan sebagian kayak narasumber tadi, karena perlu diungkapkan hak dan kewajiban, ya bahwa kerjaan itu harus ada rapatnya 3 kali, harus selesai sekian hari, maka perlu diungkapkan hak dan kewajiban, maka perlu dibuat kontrak sederhana atau namanya kita kenal SPK, surat perintah kerja. Oke. Berikutnya, kami pernah membuat pagar depan dengan tukang las, nilainya sekitar 9 juta rupiah gitu. Kemudian dikerjakan 8 hari. Kalau yang seperti itu apa ya? Bon, kwitansi atau SPK ya? Dengan tukang las, karena harus disepakati gambar, ukuran dan sebagainya, dikerjakan sekian hari. Demikian itu maka diperlukan perlu diungkapkan hak dan kewajiban, maka dibuatlah kontrak sederhana atau namanya nanti SPK, surat perintah kerja. Jadi gimana ini? Untuk sampai dengan 10 juta itu sebenarnya pakai bukti pembelian, kwitansi atau SPK sih? Untuk barang sampai dengan 10 juta, kalau barangnya ada, ya tinggal dikirim saja, ya cukup nota. Diberi kwitansi ya boleh. Untuk jasa mungkin lebih cocok dengan kwitansi lah, ya. Walaupun tidak harus ya, kita beli tiket dan sebagainya tidak harus kwitansi jasa gitu ya. Untuk perlu diungkapkan hak dan kewajiban, maka dibuat kontrak sederhana atau SPK. Terus untuk HPS bagaimana nih untuk pengadaan yang sampai 10 juta? Untuk pengadaan sampai dengan 10 juta, ya, bagaimana HPS-nya? Berdasar pasal 26 ayat 7, HPS dikecualikan untuk pengadaan barang jasa dengan pagu anggaran paling banyak 10 juta. Jadi nggak usah buat HPS. Misal kita rapat di suatu hari dengan 60 orang mau beli nasi padang. Nah, misal kita buatlah HPS-nya, karena ini di atas berapa ini? Di atas 1 juta atau berapa ini ya? Membuat HPS jam 10. Kemudian setujui PPK-nya jam 11. Pesen ke rumah makan untuk 60 orang. Kan banyak ini. Mungkin akan sampai jam 2 siang. Untuk apa? Nak makan jam 2. Udah terlambat ini. Bagaimana ini? Ya nggak usah buat HPS lah. Sudah beli sajalah 60 tadi kali misalkan satu kotak nasi kotak 20.000. Ya 1.200.000. Jadi seperti itu tidak usah buat HPS. Pakai aja harga pasarnya. Buat harga pasarnya wajar, tidak ada maaf, tidak ada fiktif. Oke? Bagaimana penggunaan materai di bukti pembelian nota atau bon itu? Perlu nggak? Ya, jadi berdasarkan undang-undang atau peraturan mengenai materai untuk transaksi yang di dalamnya situ adalah ada nilai uangnya ya. Untuk transaksi di atas 250.000 sampai 1 juta, bon, nota dan sebagainya, maka dikenakan materai 3.000, 250.000 sampai 1 juta dikenakan materai 3.000.
Kalau bukti transaksinya di atas 1 juta dikenakan materai 6.000. Jadi bukti pembelian, nota, pon, dan kwitansi dikenakan materai. Oke. Tentang pajak nih Pak, bagaimana dengan pengenaan PPN-nya? Kalau penyidiknya PKP, pengusaha kena pajak, maka dikenakan PPN untuk transaksi yang di atas 2 juta rupiah. Sebentar, PKP itu apaan sih Pak? PKP, pengusaha kena pajak. Secara ringkas yaitu penyedia yang telah mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak KPP sebagai pengusaha kena pajak. Sehingga PKP tadi transaksinya dikenakan PPN. PKP yang bisa menerbitkan faktur pajak. Itu kalau PPN. Kalau PPH bagaimana? Baik dia PKP atau dia bukan PKP, kalau ada transaksi di atas 2 juta rupiah dikenakan pajak penghasilan. Oke, sekarang transaksinya di atas 2 juta rupiah nih, tetapi yang bersangkutan nggak punya NPWP. Diutamakan pengadaan kepada yang punya NPWP. Dalam hal tidak punya NPWP, nomor pokok wajib pajak, maka dikenakan PPh ya 200% lah, atau 2 kali lipat lah. Misal kena pajak penghasilan PPh, kalau dia punya NPWP 1,5%. Kalau tidak punya menjadi kena PPh menjadi 3%. Sebenarnya yang melakukan pengadaan langsung itu harus pejabat pengadaan atau siapa sih? Untuk yang harganya sudah pasti, tidak ada lagi negosiasi, maka dapat dilakukan oleh siapa saja yang diminta oleh pejabat pengadaan. Namun ya buktinya nanti, bukti transaksi, bukti pembayaran nanti diparap oleh pejabat pengadaan untuk dicatat di SPSE dan untuk disampaikan oleh PPK. Apa harus dicatat dalam SPSE itu? Ya, dicatat di dalam SPSE sebagai pengadaan langsung ya, yang dicatat gitu ya. Oke Pak, kembali ke yang nasi padang tadi Pak. Kebetulan saya juga lagi lapar. Tadi kan bonnya 1,2 juta. Nah itu bagaimana administrasinya? Ya, pengadaan untuk makan rapat tadi ya, tidak perlu buat TPS kalau sampai 10 juta. Ya, tidak perlu menanyakan izin usaha, tidak perlu menanyakan NPWP. Kalau ya, di bawah 1,2 juta, bukti nota 1,2 juta tadi ditempel materai 6.000 di para pejabat pengadaan. Kalau di bawah 2 juta tidak kena PPh. Untuk pertanggungjawaban lampiri saja surat undangan, ada daftar hadir, ada notulensi. Wah, jadi lapar nih. Terus gimana? Kalau kita beli chicken itu Pak, fried chicken itu, kemudian beli donat itu apakah sama Pak caranya dengan beli nasi padang? Oh, ini kenapa nggak tanya sekalian? Yang saya suka itu mie goreng. Nah gini ya, bahkan kalau ada ongkos ojek online, jadi caranya sama tadi. Kita beli chicken, beli donat dan sebagainya, caranya sama dengan yang kita beli nasi padang tadi. Bahkan kalau ada ongkos ojek online, bisa kita tulis di pulpennya. Ya, biayanya berapa ojeknya? Misalkan Rp12.000. Atau bisa juga ini kita print, screenshot gitu ya, dan nanti di print sebagai pertanggungjawaban. Nah, kalau dengan ojek ya. Jadi dengan ojek online bisa ya Pak ya dibayar? Ya mungkin kita belum biasa, tapi bisa ini. Sering proses keuangan Anda mungkin belum biasa. Jadi transaksi dengan ojek lain ini agar dilakukan screenshot dan di print sebagai bagian dari bukti transaksi, bukti pembayarannya. Oke, yang sekarang nih pertanyaannya penting Pak, menyangkut hajat hidup orang banyak nih. Kami punya anggaran 18 juta rupiah untuk biaya konsumsi rapat setahun.
kira-kira boleh nggak kita ganti-ganti warung makanan? Chicken, rawon, mie rebus, gado-gado, nasi padang, dan lain sebagainya. Kalau enggak kan bosen juga itu. Ya, bersyukurlah Anda memiliki anggaran untuk rapat. Ya boleh saja untuk peserta rapat. Namun lakukan rapat yang efektif. Yang tidak ikut rapat, yang bukan undang rapat, ya jangan dapatlah. Demikian. Wassalam. Semoga bermanfaat.